Dan spesial untuk episode kali ini, aku akan ngebacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang udah teman-teman simpen di kolom komentar di video-video sebelumnya. Selamat datang lagi di Jerit Spiritual, masih barengan sama saya Riesta Rahma. Kali ini khusus spesial Q&A buat kalian semua. Oke, jadi aku sengaja nggak akan terlalu banyak pertanyaan yang akan aku bahas di video ini. Untuk kali ini aku akan pilih 3 pertanyaan aja yang menurut aku ini bagus banget. Yang pertama ada dari Diana Listianingsih 7586. Halo Kak Diana, apa kabar? Pertanyaan dari Kak Diana ini adalah, Kak, apakah intuisi dan naluri itu, lalu apakah mereka selalu baik atau positif? Oke. Itu pertanyaan yang bagus banget karena memang banyak banget teman-teman semua, bahkan aku pun dulu nggak ngerti apa sih maksudnya intuisi, apa itu naluri. Jadi gini, apa yang disebut dengan intuisi? Intuisi ini adalah salah satu hasil karya cipta dari bawah sadar kita yang menunjukkan kemana arah dan tujuan hidup kita. Jadi intuisi ini akan muncul seperti sebuah keinginan. Cuman bedanya dengan keinginan yang kita pahami selama ini, intuisi itu munculnya tiba-tiba dan tidak pernah terpikirkan sama sekali sebelumnya. Intuisi ini biasanya datang beriringan dengan sebuah rasa, dengan sebuah perasaan. Entah itu sebuah keinginan untuk pergi ke suatu tempat dengan perasaan excited, keinginan untuk pulang dengan perasaan sedih, atau juga keinginan untuk makan sesuatu dengan perasaan yang sukacita. Pokoknya intuisi ini akan muncul berbarengan dengan perasaan. Nah, satu hal yang penting dan sangat unik dari intuisi adalah kalau kita mempertanyakan alasan kenapa kamu pengen melakukan itu atau kenapa kamu pengen pergi ke sana. Jika itu memang dari intuisi, kamu tidak akan pernah tahu jawabannya apa. Karena intuisi tidak memiliki alasan untuk melakukan hal tersebut. Nah, itulah yang membedakan intuisi dengan keinginan dari ego kita. Kalau keinginan dari ego, pasti alasannya banyak dan alasannya masuk akal buat kita. Sedangkan kalau intuisi itu tidak punya alasan apapun untuk kita melakukan keinginan-keinginan yang muncul tersebut. Tadi itu intuisi. Terus kalau naluri apa? Nah, kalau naluri ini pun juga sama, sebuah hasil cipta karya dari bawah sadar kita. Tapi bedanya dengan intuisi, naluri ini adalah sebuah hasrat, sebuah desire. Naluri adalah keinginan yang mendorong kita untuk bergerak secara spontan, melakukan hal yang memang kita anggap itu penting untuk kita. Jadi kalau intuisi itu munculnya berbarengan dengan rasa, naluri ini adalah sebuah keinginan yang munculnya berbarengan dengan suatu tindakan spontan. Naluri ini biasanya di luar kontrol kita. Seperti naluri keibuan ketika kita ngelihat anak kecil terus dia mau ketabrak sepeda, spontan kita otomatis lari untuk nyelamatin dia. Nah, itu adalah naluri, itu bukan intuisi. Sedangkan intuisi itu akan muncul menjadi sebuah keinginan tapi kita nggak tahu alasannya apa, disertai perasaan yang besar. Kayak misalkan aku pengen pindah deh ke Bali. Kalau kita tanyain kenapa pengen pindah ke Bali, mungkin kita nggak punya alasannya. Tapi perasaannya kayak aku bener-bener pengen, aku excited banget untuk pindah ke Bali. Perbedaan lainnya dari intuisi dan naluri adalah kalau naluri itu tidak bisa ditahan, kita langsung bergerak secara spontan. Sedangkan intuisi butuh kesadaran penuh kita untuk mengikuti intuisi. Karena kehadiran intuisi tidak diiringi oleh gerakan spontan, maka intuisi memberikan waktu untuk kita untuk berpikir apakah kita ingin mengikutinya
atau tidak. Nah, lalu apakah intuisi dan naluri itu selalu positif? Apakah selalu sesuatu yang baik untuk kita? Gini, di alam semesta ini, apalagi ketika kita sudah mempelajari spiritual, kita akan paham bahwa tidak ada yang positif dan tidak ada yang negatif, semuanya netral. Tapi kalau misalkan kita ngomongin dari sudut pandang manusia di 3 dimensi yang kita masih mengenal tentang adanya sesuatu yang positif dan negatif, benar dan salah, intuisi itu tidak selalu menunjukkan ke arah yang baik, ke arah yang positif, tapi intuisi akan selalu mengarahkan ke arah yang benar. Karena yang selalu akan mengarahkan ke hal-hal baik itu adalah ego. Ego tidak akan pernah mau untuk masuk ke suatu hal yang kita sudah tahu bahwa itu negatif untuk kita. Sedangkan intuisi mungkin saja menyuruh kita, mengarahkan kita ke suatu hal yang negatif. Tapi disitulah jalan yang benar. Itulah jalan yang memang harus kita lalui menuju ke tujuan hidup kita. Itu makanya ketika kita mengikuti ego akan cenderung diam di zona nyaman kita, sedangkan intuisi kita butuh untuk take a risk. Kita butuh untuk mengambil resiko-risiko yang memang dihadirkan oleh intuisi, karena cuma ada satu jalan yang benar bagi kehidupan kita. Begitupun juga dengan naluri. Naluri tidak pernah selalu menunjukkan ke sesuatu yang benar atau salah, atau baik atau buruk, atau apa. Naluri itu sangat-sangat netral. Naluri itu muncul karena sesuatu hal di dalam archetype bawah sadar kita yang membuat ketika kita menghadapi suatu hal tertentu dan itu sangat into diri kita, kita akan secara spontan melakukan hal tersebut. Tapi di balik itu semua tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif. Jadi entah itu intuisi ataupun juga naluri, kedua-duanya tidak bisa kita pastikan itu sesuatu yang positif, tapi khusus untuk intuisi pasti jalan yang benar menuju tujuan hidup kita. Itu makanya ketika kita mulai masuk dunia spiritual, kita diajarkan, diarahkan untuk mengikuti intuisi, bukan mengikuti naluri. Apalagi ngikutin ego. Clear ya? Terima kasih banyak Kak Diana untuk pertanyaannya. Sekarang kita move next ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Kak Yoshin Hin. Kak Yoshin Hin 8530. Halo Kak Yoshin, apa kabar? Oke, jadi pertanyaan dari Kak Yoshin ini bagus banget berhubungan dengan video kita kemarin tentang dimensi kelima. Kak mau nanya katanya, apakah jika orang yang memakai LOA atau Law of Attraction, apakah itu termasuk dalam dimensi 5? Jawaban singkatnya, iya. Law of Attraction itu adalah the part of dimensi kelima. Ini juga yang mengakibatkan banyak orang melakukan atau mencoba teori Law of Attraction, ternyata banyak yang gagal, banyak yang tidak berhasil. Kenapa? Karena kemungkinan mereka belum berada di dimensi 5. Karena untuk masuk ke dimensi 5, kuncinya adalah kita sudah menyadari bahwa kita adalah segalanya. Makanya di dalam teori Law of Attraction itu ada salah satu hal yang tidak boleh kita lupakan, di mana kita harus sudah meyakini bahwa apa yang kita inginkan sudah terjadi. Kita adalah bagian dari masa depan, kita bagian juga dari masa lalu, kita bagian dari seluruh isi alam semesta ini. Kuncinya sadar itu, kitanya sadar itu atau enggak. Kalau misalkan kita pengen, katakanlah kita pengen mobil Lamborghini, tapi kita masih bilang semoga ya, mudah-mudahan ya bulan depan Law of Attraction-ku berhasil dan aku dapat mobil Lamborghini. Dipastikan kalian tidak akan pernah bisa dapat mobil Lamborghini sesuai dengan keinginan kalian walaupun kalian melakukan Law of Attraction. Kenapa? Karena ada kata mudah-mudahan. Tandanya kita belum yakin apalagi sadar. Ya, jadi harus disadari dulu dan itu betul banget Kak Yoshin. Jadi silakan dilakukan, silakan latihan. Aku yakin apa yang diinginkan sama Kak Yoshin segera terwujud sebentar lagi. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan dari Kak Sabar 2696.
Kak mau tanya dong, ketika kakak mengalami atau mengetahui proses reinkarnasi, pada saat itu kakak dalam tahapan proses belajar spiritual atau sudah mengenal diri sejati kah mungkin ya? Oke, jadi ini lebih ke pengalaman pribadiku ya Kak Sabar. Inti gini, gimana ya jelasinnya? Sebetulnya kalau untuk past life, khusus untuk past life, entah kenapa aku ingat past lifeku sedari kecil. Aku ingat past lifeku dari aku kecil banget. Aku sampai nggak ingat itu usia berapa, kecil banget. Pertama yang aku ingat adalah aku tahu aku punya memori-memori tentang diri aku, tapi itu bukan diri aku. Aku tahu namaku, tapi sekarang namaku berbeda. Aku tahu tubuhku tinggal di mana. Aku tahu siapa orang tuaku, tapi orang tuaku sekarang berbeda, dan itu sangat-sangat membingungkan. Itu pertama kali aku ingat past lifeku. Dan semakin dewasa, semakin lebih banyak lagi past life yang aku inget lagi. Dan itu sebetulnya bikin aku makin gila, makin aku pusing, makin aku puyeng. Nah, jadi sebenarnya kalau aku pribadi, aku tahu past life, aku akhirnya belajar reinkarnasi, itu bukan karena aku belajar spiritual, tapi karena aku punya pengalaman mengenal sesuatu tentang past lifeku. Itu adalah salah satu hal pemicu kenapa aku akhirnya mempelajari dunia spiritual. Kayak gitu, Kak Sabar. Terima kasih banyak loh. Tapi nanti aku pengen banget sih sebenarnya sharing tentang pengalaman spiritualku, terutama tentang past life. Mungkin ada teman-teman yang relate, yang saat ini mungkin ngalamin sesuatu hal sama persis kayak aku dulu, atau kalian pun pernah mengalami itu, sama-sama ngalamin kita, tapi kita nggak saling kenal, makanya kita nggak bisa saling support. Mulai sekarang, siapapun kalian, kalau misalkan teman-teman ngerasa kesulitan dalam proses spiritual kalian, silahkan hubungi aku akan selalu ada. Mudah-mudahan bisa berbagi, bisa sharing sesuatu buat teman-teman semua. Jadi itu 3 pertanyaan dari teman-teman semua di kolom komentar. Terima kasih banyak. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan kasih likes-nya. Teman-teman juga boleh komen, kasih pertanyaan, nanti kita jawab lagi bareng-bareng di video berikutnya. Dan kalau misalkan teman-teman sedang mengalami proses spiritual awakening atau ngerasa struggle dalam proses perjalanan spiritualnya, Rex Jerry punya Instagram di @rexjourney.id. Teman-teman silahkan kirim DM ke Mimin untuk dapat konsultasi. Nanti konsultasinya barengan sama aku secara private. Kalau misalkan ada teman atau saudara kalian juga yang mungkin membutuhkan informasi tentang spiritual, teman-teman boleh silahkan share video ini ke mereka semua. Akhir kata, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Buat kalian yang gak sengaja klik video ini dan pertama kali masuk ke channelnya Rex Jerry Spiritual, aku minta keikhlasannya untuk subscribe channel ini supaya kita bisa terus berkembang, belajar dan menyebarkan cinta kasih di alam semesta ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.